Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo Sobat Nusantara, kembali lagi dengan saya di episode kedua Nusa Podcast untuk Indonesia. Di episode kedua ini tentunya telah hadir narasumber yang sangat istimewa, yaitu Bapak Marcelino, seorang pengamat bisnis intelijen. Pak Marcel, apa kabar? Baik Pak. Sehat selalu Pak Marcel ya. Kita Siap. ngobrol santai aja Pak Marcel, Aman. ya kan? Aman, Pak. Yang baru-baru ini kita tahu bahwa Presiden Republik Indonesia selalu mengistimewakan masalah Danantara Pak Marcel. Siap. Dan ini Danantara adalah suatu masa depan untuk Indonesia Pak Marcel. Pemirsa yang saya banggakan, yang saya hormati, bahwa memang banyak sekali orang-orang yang belum melihat bahwa Danantara ini sebenarnya apa sih pengertian daripada Danantara Pak Marcel. Karena kita tahu bahwa Danantara ini adalah suatu bentuk holding, namanya BPI kalau salah, Badan Pengelola Investasi, ya kan, yang mana BPI ini adalah dimulai dengan revisi Undang-Undang BUMN ya Pak Marcel. Kemudian di situ terkonsolidasi masalah aset yang sangat besar, kurang lebih 7 BUMN Pak Marcel. Itu asetnya 15.000 triliun. Pak Marcel, bagaimana sih melihat masalah Danantara ini sebenarnya? Apa tujuan maksud daripada Danantara ini Pak Marcel? Silakan Pak Marcel. Baik, terima kasih Pak Wawan. Ini kesempatan yang baik sekali. Terima kasih sudah mengundang. Yang pertama begini, kalau kita lihat keuangan negara itu mirip dengan keuangan rumah tangga. Jadi kalau di rumah tangga itu biasanya kalau kita mau ke bank untuk meminta kredit rumah, dia akan tanya pendapatanmu berapa. Nah biasanya oleh bank lalu dikatakan kamu harus komposisinya sepertiga konsumsi dari pendapatanmu, sepertiganya lagi itu untuk kamu tabung, lalu sepertiganya itu untuk cicilan rumah dan sebagainya. Kira-kira rumusnya itu. Seperti itu ya. Masuk ke negara juga sama. Jadi mestinya keuangan negara itu sepertiga untuk dikonsumsi, ada bansos, ada hibah, ada untuk subsidi obat dan sebagainya kan begitu. Kemudian sepertiganya itu dipakai untuk seperti cicilan rumah. Maka kita membangun jalan, jembatan, bendungan, kan seperti itu ya. Lalu sepertiganya lagi harus diinvestasikan, sama seperti di rumah tangga. Jadi sepertiga dari pendapatan kita itu harus diinvestasikan, jaga-jaga kalau nanti misalnya ekonomi memburuk atau ada yang sakit sehingga ada uang untuk membayar hal tersebut. Atau juga bisa hasil tabungan ini yang kita investasikan itu diinvest untuk masuk mempercepat pelunasan dari cicilan tadi rumah atau tadi yang jembatan, jalan, bendungan dan lain sebagainya, airport dan sebagainya. Nah, memakai logika ini, maka di awal tahun 1950-an itu terjadi perdebatan cukup tajam. Ada yang mengatakan bahwa keuangan negara betul-betul hanya untuk konsumsi, maupun untuk yang investasi yang modelnya jalan jembatan begitu ya. Sementara yang investasinya ini dilupakan, itu tahun 50-an. Di situ ada perseteruan cukup berat antara yang betul-betul ke pure kapitalisme sama yang sosialisme. Sosialisme swing ke arah yang bansosnya besar, subsidinya besar, sementara kapitalisme ini swingnya ke biarkan pasar yang berbicara begitu. Tetapi di beberapa negara dikombinasi keduanya, misalnya Jerman sama Jepang gitu ya. Lalu mereka menjadi, dan juga negara-negara Skandinavia. Nah, tahun 50-an itu pertama kali sebenarnya sebelum-sebelumnya model-model seperti Danantara ini, tapi cikal bakalnya adalah SWF, Sovereign Wealth Fund. Itu banyak bentuk-bentuknya, ada yang pensiun fund dan sebagainya begitu ya. Pertama kali itu Kuwait sebenarnya. Waktu itu Kuwait melihat bahwa harga minyak itu turun naik. Nah, ketika dia turun mesti ada uang kan untuk menutupi. Sama juga seperti ekonomi rumah tangga. Kalau misalnya ada yang sakit atau pendapatan dari breadwinner atau pencari mata harian utama itu sakit, maka ada yang bisa diambil dari tabungan hasil investasi kan seperti itu. Nah, kira-kira itu lalu diikuti juga oleh Norwegia. Norwegia juga sama, dia
minyak dari apa namanya North Sea itu, dari Laut Utara, ya. Mereka juga dari awal udah lihat bahwa ini pakai rumus rumah tangga, sepertiga dikonsumsi, sepertiga dipakai untuk membangun infrastruktur, sepertiganya lagi dipakai untuk investasi. Sehingga ada uang nanti kalau ada misalnya kebutuhan, dan sekaligus untuk mendukung apa namanya pembangunan begitu ya. Lalu diikuti oleh banyak negara. Jadi juga seperti yang terdekat negara kita, Singapura ada. Temasek itu Pak ya? Temasek misalnya. Jadi kalau di Singapura dibagi dua, ada Temasek, ada GIC namanya, Government Investment Corporation. Mereka membagi tugas ya. Jadi dia ada dua kira-kira, dan duanya tidak tersambung gitu. Nah, kemudian masuk ke Indonesia, waktu itu sebenarnya Bapak Sumitro Kusumo, ya, ayahnya Pak Presiden ya. Bapak Presiden membawa konsep ini, menggabungkan ada yang dari kelompok-kelompok sosialisme. Lalu ada juga mengatakan jangan sosialisme penuh, tapi dikombinasi lah. Maka ya seperti seorang ayah lah, bahwa kalau kita sakit mesti ada uang simpanan, tabungan yang nanti dia berkembang. Kira-kira seperti itu. Nah, dari situ kemudian tapi waktu itu pemerintahan saat itu lebih memilih untuk investasi ke arah sosialisme, ke arah sosial, pendidikan dan sebagainya, dan juga investasi yang seperti cicilan gitu ya. Cicilan rumah itu tadi, jadi jalan, jembatan, satelit waktu itu Pak Harto jasanya besar sekali ya. Waktu itu satelit, Palapa, masih ingat kita ya. Karena kalau itu tidak dipenuhi, ya mungkin di kita ini kan beragam sekali etniknya, sangat sensitif terhadap masalah-masalah perbedaan sosial, ekonomi dan sebagainya. Maka beliau memilih waktu itu sangat bijak sekali bahwa kita ke arahnya ke sana gitu. Nah, terakhir-terakhir ini waktu kita lihat bahwa kita punya sumber daya alam yang besar sekali, selama ini hanya dijual belikan saja. Nah, tanpa ada uang sisa tadi yang harus diinvestasikan untuk masa depan gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, maka kembali muncullah gagasan yang diprakarsai oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Lalu muncullah ide-ide Danantara ini. Tapi menarik, kalau di luar itu dia murni di investasi kebanyakan. Tapi kalau di kita ini ada dua sayapnya. Satu sayap BUMN, satu sayap investasi. Kan gitu kira-kira. Nah, mungkin itu Pak sejarahnya begitu. Nah, nanti tantangannya di BUMN itu apa? Itu juga ada sendiri. Ini kan dipimpin oleh Pak Doni Oskario. Kemudian yang di sisi investasi Pak Pandu itu Pak. Jadi nah ini juga punya tantangan sendiri masing-masing seperti itu. Nanti kita bisa lanjutkan. Pak Marcel, itu mungkin sejarah daripada SWF ya, yang tadi Pak Marcel bilang di tahun 1950 sudah dicanangkan seperti itu. Itu tujuannya sebenarnya untuk apa sih Pak, masalah-masalah yang berkaitan dengan SWF ini? Karena kita tahu kan bahwa perkembangan daripada dunia usaha bisnis ke depan tuh pengaruhnya sama global juga Pak ya. Apa namanya istilahnya tuh private equity dan lain-lain, kemudian ketidakadilan dalam ekonomi dan lain-lain. Karena kita tahu bahwa, maaf ya nih Pak Marcel, saya bukan menyinggung ataupun iri dengan konglomerat ini Pak Marcel. Ya kan, ini kan sangat besar sekali dikuasai usaha kepala konglomerat. Nah, dengan adanya Danantara ini bagaimana Pak peran daripada kolaborasi atau mungkin sebagai pesaing atau bagaimana Pak Marcel? Jadi ada beberapa prinsip ya di dalam ekonomi kita. Kontribusi APBN itu antara 20 hanya sampai 22%. Lalu 60 sampai 70% itu adalah kontribusi dari swasta. Jadi kita tidak bisa meninggalkan swasta. Jadi dalam skema ini swasta nggak bisa ditinggalkan, tapi juga modal yang kita sudah tanamkan besar sekali di BUMN juga jangan sampai terbuang percuma. Nah, lalu bagaimana mengkolaborasikan keduanya? Itu menjadi isu penting nanti di dalam bisnis model
dari Danantara tersebut. Baik yang dari sisi BUMN, ini kan menjadi BUMN dia sekarang. atau dia di sisi investasi, kan kira-kira seperti itu. Nah, ujungnya nanti sebenarnya sama seperti prinsip dari rumah tangga tadi, ketika kita membutuhkan dana-dana untuk misalnya saat-saat sulit, atau saat-saat kita tidak dibantu lagi dari luar, atau saat-saat ada kebutuhan untuk pembangunan dan kita melihat bahwa kalau diinjek nanti dari hasil investasi Danantara itu bisa pertumbuhan ekonomi bisa melonjak 8% atau lebih begitu, maka untuk itulah maka Danantara ini didirikan, Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin pertumbuhan ekonomi yang diutamakan ya Pak Marcel ya terhadap Danantara ini. Kita tahu bahwa memang asetnya sangat luar biasa Pak Marcel. Kalau misalnya investasi yang dilakukan Danantara itu bisa sukses, itu kan luar biasa Pak Marcel ya terhadap perekonomian Indonesia. Dan kita tahu bahwa lapangan kerja itu cukup besar yang ada di Indonesia, 275 juta rakyat Indonesia, kemudian Gen Z-nya juga banyak Pak Marcel ya kan. Insya Allah nih Danantara satu harapan yang besar lah buat kita semuanya ya kan. Tapi memang kalau kita bicara masalah harapan yang sangat besar, tentunya Danantara ini juga harus kita awasi Pak Marcel, ya kan? Karena kita tahu bahwa Danantara ini kan milik negara dan sahamnya juga mungkin dimiliki oleh rakyat Indonesia. Yang mana mungkin kita tahu bahwa niat itu baik akan menghasilkan hal yang baik Pak Marcel, ya kan? Oleh karenanya tadi Pak Marcel bilang bahwa ada percontohan ya kan dalam pemasukan rumah tangga, sepertiga, sepertiganya juga untuk tabungan. Ya kan? Demikian juga si Danantara kan, asetnya dikelola, ada dividen, ya kan, dividennya itu diinvestasikan, ya kan, disiapkan segala satunya untuk kepentingan si Danantara. Dan pada akhirnya adalah untuk kemakmuran rakyat Indonesia seperti itu. Dan bagaimana sih cara memberikan investasi yang dilakukan oleh Danantara? Kita tahu kan banyak investasi yang namanya Astacita Pak Marcel, proyek-proyek strategis nasional itu, misalnya jalan tol, misalnya food estate, healthcare, kemudian pendidikan juga Pak Marcel, kemudian masalah berkaitan dengan energi, blok-blok minyak segala macam, itu bagaimana Pak Marcel untuk melakukan investasi itu? Investasinya ya. Investasi. Jadi mungkin sebelum ada dua jenis persoalan di sini. Satu tantangan yang dihadapi oleh ex BUMN, yang satunya dari investment arm dari Danantara tersebut kan gitu. Jadi mungkin saya bagi dua begitu ya. Nah, kalau sekarang kita lihat dulu investasi yang ada di ex BUMN tersebut dan segala permasalahannya. Jadi PR terbesar dari ex BUMN itu adalah yang pertama tadi di mobil saya catat-catat tuh menuju ke sini begitu ya. Yang pertama tuh begini, BUMN itu sebelumnya itu adalah bagian dari ekonomi politik Indonesia. Jadi pengaruh dinamika politik itu juga cukup tinggi di dalam BUMN. Sehingga cara investasi berikutnya bagaimana agar politik ini bisa dikurangi sampai pada level minimal gitu ya. Jadi dia fokus betul-betul di aspek untuk menghasilkan yang jauh lebih banyak dan bisa dipakai oleh negara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita lihat BUMN banyak sekali anak perusahaannya dan lain sebagainya, hampir 800 plus ya. 800 plus. Pengamatan saya ini poin nomor 2 adalah kebanyakan tidak didukung oleh market study yang betul-betul holistik. Ya. Jadi kebanyakan angka-angkanya itu patut divalidasi ulang sehingga anak-anak perusahaan yang didirikan ini itu bisa jauh lebih sehat nantinya, bukan sekedar didirikan untuk temanku jadi direksi di situ kan, misalnya seperti itu. Satu, atau dipakai menjadi instrumen untuk hal-hal lain. Yang ketiga, ada praktek-praktek manajemen keuangan yang tidak terpuji sebenarnya. Seperti itu ya. Betul banyak sekali. Ya, banyak sekali praktek-praktek yang tidak terpuji ini sehingga ada risikonya untuk yang investasi nanti. Salah satu risikonya adalah calon investor atau calon mitra akan bertanya, apa betul buku keuanganmu tuh begini gitu kan?
jangan-jangan perlu di restatement, Ya. kan gitu, perlu ditulis ulang Ya. gitu ya. Nah, ini pakai bahasa masyarakat, Ya. perlu ditulis ulang karena tidak mencerminkan sejatinya seperti apa Oke. begitu ya. Jadi itu. Lalu yang ketiga, kontrak manajemennya itu relatif lemah, sehingga banyak sekali di dalam investasi mereka ini, ex BUMN ini, itu BUMN ini dalam posisi yang kadang-kadang tidak berdaya, Ya. kalah oleh mitranya Ya, gitu ya. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Nah, itu mungkin yang jadi PR bagi Danantara untuk memenuhi kontrak-kontrak manajemen itu, karena di situ tercermin apakah sudah memikirkan resiko-resiko dari dari investasi tersebut begitu ya. Lalu yang keempat, saya catat di sini tadi di mobil, teman-teman BUMN ini banyak sekali idenya, tapi ketika dieksekusi, pada tataran eksekusi betul-betul lemah sekali gitu ya. Oh, gitu, jadi ya ini perlu penguatan ide-ide investasi dieksekusi. Misalnya mau melakukan merger dan akuisisi, tapi begitu post acquisition lalu berantakan. Nah, ini yang menjadi PR besar waktu dia investasi. Ini sisi ex BUMN ya. Lalu yang terakhir mungkin saya betul-betul amati ini corporate culture-nya. Corporate culture-nya ini, mohon maaf ini ya, ini hidup boros dari uang rakyat begitu. Jadi kalau kita lihat banyak hal-hal yang sebenarnya bisa diefisienkan. Ya. Kalau kita lihat di BUMN di luar, di Eropa segala macam, misalnya gitu, masuk ke ruangannya sederhana, biasa saja gitu ya. Kalau kita, wah luar biasa, mewah gitu. Banget ya Pak, mewah banget gitu ya. Jadi mungkin itu yang menjadi menjadi catatan-catatan begitu, yang menjadi PR besar nantinya bagi pengelola ex BUMN seperti itu. Nah, kalau kita lihat Bapak Presiden Prabowo Subianto waktu itu di town hall meeting di JCC, kebetulan saya hadir gitu, memaparkan bahwa return on asetnya itu kecil sekali ya, yang BUMN itu hanya 3, hampir 3 lah kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan weighted average cost of capital, namanya WACC, kebanyakan 9 sampai 10. Jadi dari hampir 3, ini kan jauh sekali nih. Mestinya kan dia kalau mau impas itu 9 atau 10% tumbuh begitu ya. Tapi Bapak Presiden sangat wise sekali, sangat bijak mengatakan tidak usah sampai 10 lebih ke atas, 15 waktu itu beliau katakan, tapi cukup 7,5. Nah, sekarang bagaimana action plan-nya meningkatkan dan ROA-nya itu dari hampir 3 menjadi 7,5. Mungkin kita tunggu tuh. Kita tunggu seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau cuma sampai dengan WACC saja, weighted average cost of capital saja, sebenarnya perusahaan ini nggak tumbuh apa-apa. Dia impas aja. Mestinya kalau memakai konsensus internasional, WACC ditambah dengan premium. Nah, berapa premiumnya? Premium itu kadang-kadang ada beberapa investment fund itu identik dengan GDP, pertumbuhan GDP. Jadi kalau weighted average cost of capitalnya 9 sampai 10, GDP kita tumbuh 5%, maka harus tumbuh mestinya 15%. Seperti itu kan ya. Tapi Bapak Presiden mengatakan, saya cuma minta 7,5. Ini kan udah berbaik hati nih. Kalau 7,5 aja nggak bisa dicapai, wah ini mungkin masyarakat mengatakan, bagaimana ada kinerja, apa ini? Ada apa kan begitu ya, ada apa. Jadi mungkin itu yang dari sisi ex BUMN ya, betul. Nah, kalau di sisi investment itu beda lagi tuh ya. Nah itu ada logika lain Pak, seperti itu ya. Ini yang dikomandai oleh Pandu ya. Pak Pandu. Nah ini kalau di sisi sebelah kanan itu ada Pak Pandu, sisi kiri itu ada Pak Doni gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang di Pak Pandu, mungkin begini, di dalam investment arm-nya dari Danantara ini
itu ada rumus juga, Pak. Yang banyak, kalau kita ambil logikanya dari private equity, misalnya, ada rumus yang disebut 2 plus 20. 2 plus 20. 2 tambah 20. Yes. Jadi, Danantara dari hasil investasinya ini, dia harus dapat minimum management fee 2%, Pak. 2%, oke. Ini baru manajemen fee ya. Jadi kan masuk dividen dari BUMN, masuk ke Danantara, mungkin sekitar 170 sekarang, klaimnya demikian, begitu. Kemudian dipercayakan ke AM-nya ini, Pak Pandu CS dan tim, itu untuk mengelola. Nah, minimum 2% dia dapat, Pak. Ditambah dengan nanti anak dari investment arm-nya ini, ada portfolionya, ada fund portfolio 1, fund portfolio 2, dan 3. Ini masing-masing 20%, Pak. Jadi di sisi investment arm-nya ini, itu minimum 2 plus 20 artinya 22%. Jadi kita nanti tinggal nunggu apakah betul sisi investasi ini bisa menghasilkan 22%. Kalau di ex BUMN cukup 7,5%. Kalau di yang investment arm ini 2 plus 2 plus 20%. 22%. Tinggi banget tuh, Pak Mas. Dan itu biasa dalam general knowledge di luar begitu ya, general knowledge seperti itu. Tentu, tapi kita juga harus fair. Tentu ini horizonnya tidak 1 tahun, horizonnya dia 7 tahun. Jadi rata-rata. Kadang-kadang ada yang tumbuh 15%, ada yang tumbuh 30%. Tapi rata-rata dalam 7 tahun, karena exitnya itu biasanya 7 tahun, ya investasinya itu ya 22%. Tapi kan bisa juga 20%, terus 30%, terus 40%, terus kembali lagi 20%. Tapi rata-rata bertahunnya itu harus 22%. Jadi dan itu umum. Dan itu umum ya. Di dunia private. Kalau kita memakai logika private equity. Tapi tidak semata-mata itu saja. Mungkin bisa sedikit dinegosiasikan, tidak penuh 22% gitu. Tetapi kalau dia menciptakan lapangan kerja, Pak. Ya, jadi ada aspek tangible-nya, bisa dihitung. Tapi bisa juga masih bisa ditolerir kalau dia meng-create lapangan kerja yang luar biasa, meng-create entrepreneur yang anak-anak muda yang banyak sekali ribuan, dan itu mungkin ya tidak bisa saklek begitu, tapi ya paling tidak kita tahu referensinya seperti apa begitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Jadi memang tadi Pak Marcel bilang bahwa yang ex BUMN ini banyak intervensi politik ya, sehingga dia tidak dapat cuan yang sangat besar, sehingga tadi Pak Marcel bilang tuh 50-50 aja tuh dari pemasukan sama penerimaan itu kok nggak ada profit yang sangat luar biasa ya Pak Marcel ya. Itu ada memang seperti itu, Pak. Jadi kan, karena maaf Pak Marcel, kasus Pertamina ini kan luar biasa nih Pak Marcel yang kemarin ini. Jadi kalau kita lihat yang saya maksudkan tadi ekonomi politik. Ekonomi politik di ekonomi politik. Nah, tautannya adalah karena teman-teman BUMN ini, direksi dan komisaris harus juga kadang-kadang RDP dengan DPR ya. Dia di situ sebagai mitra lah, sebagai mitra pengawas. Komisi 6 kalau nggak salah. Nah, di situ terjadi dialog antara BUMN dengan mitranya yang ada di Senayan. Nah, dari komunikasi itu lalu diputuskan beberapa hal gitu ya. Tentu komunikasi di luar itu juga tentu ada, dan itu juga mempengaruhi pengambilan keputusan seperti itu, Pak. Nah, mungkin di situ menjadi tantangan besar bagi para pengurus perusahaan BUMN untuk menunjukkan profesionalismenya, Pak. Investasi yang dilakukan oleh AM-nya investasi dalam hal ini Pak Pandu itu 22% itu sangat tinggi, Pak Marcel. Kalau misalnya tidak mencapai target itu bagaimana ya pertanggungjawaban AM investasi yang ada di Danantara ini kepada jadi tadi saya katakan 22% itu kalau dia fully financial driven. Tapi kalau ada intangible aspek, misalnya penciptaan lapangan kerja, kemudian penciptaan startup, kemudian penciptaan UMKM yang lebih banyak dan sebagainya, begitu.
dan juga mungkin kemandirian ekonomi kita jauh lebih baik, itu bisa dinegosiasikan gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi intinya dari semua ini yang kita ingin lihat dan dipertanggungjawabkan ke publik adalah ada RKAP-nya, Pak. Dari RKAP-nya ya. Nah, dari RKAP situ ya. itu kita bisa lihat apakah portofolionya betul-betul sudah optimal sekali. Tepat sasaran. Tepat sasaran. Seperti itu, Pak. Jadi mungkin itu. Based on RKAP, Pak ya. RKAP. Nah, kita lihat di RKAP ada CAPEX-nya, ada OPEX-nya juga. Betul, kan seperti itu ya. Betul. Jadi, tapi OPEX-nya kita udah tahu sebenarnya tidak lebih dari 2% dari dana yang dia kelola. Kan seperti itu. Tapi return-nya harus 20%. Untuk itu overall dia harus kembaliin 22%. Betul sekali. Nah, itu yang menjadi menjadi mungkin patokan awal, tapi tidak rigid itu ya. Ya, oke. Ya seperti itu. Jadi gitu. Pak Marcel, kemarin saya tuh nonton bola, yang timnas kemarin sama timnas sama Vietnam. Saya pakai taksi kan, karena macet kan. Kemudian saya sama kolega saya di kursi belakang tuh diskusi tentang Danantara. Tapi ternyata supir taksi itu dengar Pak Marcel tentang Danantara. Saya si supir taksi ini ngoceh, Pak tuh Danantara seperti di luar negeri ya, katanya seperti itu. Itu sih bagus Pak, tapi yang nggak bagus ini di mana-mana kalau di Indonesia banyak korupsinya Pak Marcel katanya. Nah itu kan luar biasa nih, si orang supir taksi aja tahu bahwa ini bagus, tapi jangan sampai ada korupsi. Itu bagaimana Pak Marcel untuk tidak skeptis masyarakat ini terhadap Danantara? Ya kita tahu kan bahwa ini kan luar biasa Pak Marcel. Dan kita tahu bahwa pengurus Danantara ini kan ada Pak Presiden, kemudian ada Dewan Pengawas, ada Dewan Pembina, ada misalnya ada yang mengawasi BPK, Kejaksaan Agung dan lain, ada CEO-nya, kemudian yang AM2 itu ya kan, yang ex BUMN sama yang investasi. Itu bagaimana sih Pak Marcel untuk bisa masyarakat bahwa Danantara ini memang baiklah ya kan, untuk tidak terjadi korupsi lagi. Jadi di dalam town hall meeting itu Bapak Presiden juga sudah memerintahkan yang kami dengar sendiri bahwa beliau tidak ikut. Lalu dipastikan bahwa campur tangan politik itu hampir tidak ada Pak, dan harus dikelola secara profesional, transparan gitu, dan ada akuntabilitasnya. Jadi kalau untuk itu maka yang menjadi penting dilihat nanti adalah bagaimana sistem pelaporannya Pak. Itu yang pertama kali harus dilihat. Kan ada RKAP. Lalu kemudian itu ada gradual yang harus dilaporkan ya. Yes Pak. Nanti kan itu mungkin misalnya harus dipublish di koran untuk ada public accountability. Sehingga sopir taksi juga bilang, gue percaya nih, ini juga dia publish kok. Oh betul, returnnya sekian kan gitu. Nah, kira-kira jadi itu satu. Jadi sistem pelaporan menjadi sangat penting. Sangat penting ya. Itu dan untuk mendapatkan sistem pelaporan yang baik dan dokumen pelaporan yang baik, maka auditnya juga harus baik Pak. Nah kalau kita auditnya itu yang baik, mungkin kita bisa meniru perusahaan-perusahaan yang sudah listed di New York Stock Exchange, Pak. Nah, di sana yang audit itu adalah auditor independen, internasional, dan eksternal. Jadi 3 kriterianya: independen, eksternal, dan independen, eksternal, dan internasional. Jadi sehingga mitra-mitra internasional juga bilang, saya percaya nih, karena sudah diaudit oleh katakanlah Big Five, gitu ya. Jadi lengkapnya. Tidak mengecilkan teman-teman yang ada auditor publik yang ada di Indonesia. Tapi karena kita investasinya itu juga ada yang keluar, saya duga, itu maka hal-hal seperti ini yang mungkin perlu begitu ya Pak ya. Nah turunannya dari itu adalah sistem tata kelolanya harus bagus. Apa bentuk-bentuknya sistem tata kelola itu? Buktinya apa nanti Danantara ini? Yang pertama, kalau kita cek nanti board manualnya lengkap nggak Pak? Board manualnya lengkap atau tidak? Betul. Kan nanti bisa dibandingkan tuh antara yang ditulis di board manual dengan prakteknya seperti apa. Bisa salah satu bagian dari board manual itu ada investment protokolnya seperti apa Pak? Jadi SOP-nya, karena yang paling beresiko terutama di investment arm-nya itu di tempatnya Pak Pandu, itu kan ada yang private equity Pak. Private equity itu. Ada juga dari debt equity Pak. Debt equity ada ya. Ada juga debt equity.
Kalau yang kita baca di koran, tapi ini baca di koran mungkin salah terjemahan, kita sudah dapat komitmen dari luar untuk pinjam sampai 10 miliar US dollar ya, tambahan itu. Ya, nah, ini kan masuk ke debt equity, seperti itu. Ya. Nah, hal-hal seperti ini perlu sekali sistem governance yang kuat. Governance yang kuat. Karena kalau tidak, maka karena negosiasinya dia tersendiri, Pak. Tersendiri, kita proses-proses itu harus betul-betul accountable, bisa dipertanggungjawabkan. Di beberapa perusahaan-perusahaan besar direkam, Pak. Direkam sehingga bisa ditunjukkan ke publik, terutama tukang taksi tadi, driver taksi. Dia masih skeptis terhadap Danantara ini kan? Yes, Pak. Barangnya bagus, tapi banyak yang korupsinya nih di Indonesia, katanya gitu ya. Yes, Pak. Itu wajar lah, si supir taksi, karena orang awam banget kan. Iya, betul. Tinggal bukti saja. Tinggal bukti aja ya. Jadi itu SOP-nya, transparansi, kemudian pengawasannya harus lebih bagus, Pak ya. Sistem pelaporannya juga. Dan apa namanya istilahnya, kepercayaan akan muncul. Kalau misalnya SOP itu baik, compliance-nya juga diterapkan di dalam Danantara dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya si Danantara ini punya proyek yang melakukan investasi bagus, dia bisa nggak kerjasama dengan perusahaan luar negeri, Pak, terhadap proyek ini? Bisa nggak kira-kira, Pak? Malah menurut saya salah satu supaya transparansi ini ada ya. Ada gitu, Pak. Salah satu yang kalau ada mitra lain di dalam institusi itu ada kemungkinan governance-nya jauh lebih baik. Nggak aneh-aneh lah ya kan? Takut gitu. Jadi ada satu entitas yang membawa praktek-praktek, proses-proses dan juga sistem-sistem governance yang baik kan begitu, sehingga masyarakat tukang taksi tadi, driver taksi tadi bisa yakin bahwa ini pemegang sahamnya ada luar negeri kok. Luar negeri dan mereka juga bisa menegakkan aturan-aturan dari yang governance tersebut begitu ya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya mungkin itu yang menarik. Tapi yang lebih penting lagi adalah harus tertulis semuanya ya. Sehingga kita bisa bandingkan nanti. Harus ada ya. Ya, jadi nanti waktu di compliance auditnya itu nanti kan bisa dibandingkan. Oh ya, Anda sudah memenuhi syarat gitu. Ada beberapa termasuk juga di dalam nanti audit tersebut bagaimana risk manajemennya. Kan gitu ya. Risk management itu penting juga, Pak ya. Manajemennya seperti itu. Lalu profil dari timnya bagaimana? Betul, Pak Marcel. Kan gitu. Karena sudah ada apa yang ada sekarang ini, kita tidak usah ributkan yang di belakang, tapi kita lihat ke depan aja. Ke depan cocok itu. Ini berfungsi dan menghasilkan, Pak. Mungkin itu saja. Karena di forum-forum internasional maupun di forum internal, Presiden kita selalu mempromosikan Danantara loh ya kan, bahwa ini adalah untuk kemakmuran rakyat Indonesia dan diperlukan juga untuk kesejahteraan anak cucu kita. Ya itu kan luar biasa, Pak ya. Karena kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 itu kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan digunakan semampunya untuk rakyat Indonesia. Dan ini Danantara menjadi semacam istilahnya garda terdepan lah untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Oleh karenanya saya yakin bahwa Danantara ini bisa menjadi sukses ya Pak untuk masa depan Indonesia apabila tadi yang Pak Marcel bilang dikelola secara profesional, transparan, ada yang mengawasi juga, Pak. Ya kan? Betul, Pak. Kalau bisa sih memang kayak kasusnya SEC ya, Pak ya, yang ada di New York Stock Exchange ya kan. Jadi memang semuanya tuh orang tuh investornya dan lain-lain mengawasi tentang Danantara ini. Dan itu bagaimana Pak untuk bisa kesinambungan Pak dalam pengertian aset Danantara yang dikelola oleh negara. Demikian Pak Wawan. Jadi saya percaya tim yang sudah dibentuk saat ini adalah orang-orang yang profesional. Dan mereka juga ingin ada legacy yang baik untuk ke depan begitu ya. Baik sistem-sistem, jadi legacy sistem ini maupun juga hasil-hasil karya mereka di proyek-proyek yang masyarakat bisa lihat lah langsung sekarang ini ya. Apalagi di era digital seperti ini semua transparan ya kan, semuanya pasti tahu ya Pak. Ya, jadi ambil foto segala macam langsung masuk dan sebagainya begitu. Apalagi nanti juga di kita itu ada AI. Ada satu software, saya tidak bisa sebutkan namanya karena silakan Pak Marcel. Itu softwarenya itu tinggal masukkan 5 tahun laporan keuangan sudah bisa ketahuan
potensi-potensi anomalinya ada di mana. Oke, ada ya di situ ya. Oke. Yang sudah pakai adalah saya dengar yang sudah pakai adalah Bursa Efek Indonesia. Oke. Begitu dia menganalisis laporannya seperti itu. Jadi ke depan ini tugas yang tidak mudah. Tidak mudah ya kan? Ya, tidak seperti dulu lagi Ya. akrobatik Akrobatik laporan semua keuangannya laporan bisa keuangan, bagus. ya, betul. Dengan mudah kita bisa Ya, betul. lihat, apalagi ada mitra-mitra luar Yes. seperti itu. Nah, untuk kesenambungan antara pemerintahan satu ke pemerintahan berikutnya, antara pengurus satu ke pengurus berikutnya, dengan sistem yang baik, Ya. rasanya ini bukan suatu isu yang besar. Baik. Itu, jadi nanti governance structure-nya maupun governance mekanismenya Oke. itu kalau diciptakan baik, nah malah yang enak itu penerusnya nanti. Baik, betul. Dia tinggal meneruskan saja, mencari ide-ide di mana lagi bisa investasi yang menghasilkan bagi Indonesia begitu ya. Betul. Itu dari sisi investasi. Nah dari sisi ex BUMN, ya. nah itu juga apa namanya? Kalau sampai berhasil ditransformasikan ex BUMN ini yang saya dengar baca di koran dari 800 plus mau menjadi 200. 200 streamlining tuh ya maksudnya. Ya, di streamlining itu ini tentunya semua akan menguntungkan masyarakat sih. Oke. Itu. Nah, kalau ini bisa dilakukan dengan baik, kembali lagi kan isu eksekusi ya. Ya, betul. Kalau ini bisa dieksekusi dengan baik, maka saya yakin, saya percaya apa yang di visi Bapak Presiden itu bisa tercapai bahwa Danantara ini akan membawa kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Kita doakan Pak ya, pengurus-pengurus ini karena amanatnya luar biasa ya kan, amanah yang diberikan luar biasa karena ini adalah pesan dari Presiden untuk kemakmuran anak cucu kita ke depan. Dan ini asetnya luar biasa yang yang dikuasai oleh Danantara, dan investasinya dari dividen itu tentunya untuk pertumbuhan ekonomi ya kan. Kita tahu 4,5% sampai 8% mungkin kecil lah, isi lah tuh kalau misalnya Danantara dikelola dengan baik ya. Dan kita menginginkan bahwa ada diferensiasinya mengelola aset-aset negara ini tidak untuk kelompok tertentu ya kan, tidak untuk perusahaannya sendiri ya kan, tapi adalah untuk Indonesia. Sesuai dengan tagline dari Nusa Podcast. Ini adalah Nusa Podcast untuk Indonesia semuanya, dan antara juga untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia. Amin. Insya Allah kita mendoakan Pak Rosan, Pak Pandu, Pak Doni ya kan diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mengurus Danantara sehingga masyarakat terobati dengan peristiwa-peristiwa aneh-aneh yang lalu-lalu itu ya kan. Tidak ada korupsi Pak di Danantara ini, kita doakan luar biasa. Oke. Closing statement Pak Marsel silakan. Terima kasih Pak Wawan. Saya punya keyakinan penuh terhadap Danantara dan juga dengan tim yang ada. Dan saya sangat berharap bahwa ini menjadi satu model bagi mungkin negara-negara lain. Betul. Bahwa beginilah caranya untuk investasi yang sehat, penuh akuntabilitas, transparan, dan membawa manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Luar biasa Pak ya, itu kita doakan. Pemirsa, demikian ngobrolan podcast Nusa Podcast untuk Indonesia, dan kita tahu bahwa tadi pengamat bisnis intelijen Pak Marsel sudah memberikan suatu pencerahan terhadap Danantara. Oke, kita ketemu lagi dengan episode-episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.